today. Stand up! No! And they trusted me. Halo para rebahaner dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini Mimin akan mengulas sebuah film yang menceritakan sejak 500 tahun lalu terdapat negeri Kumandra dengan hidup berdampingan, harmonis dengan naga, makhluk ajaib yang memberi air, hujan, dan perdamaian. Namun semua itu berubah ketika Dun datang, wabah yang menyebar teror bagaikan api, menelan kehidupan dan orang yang disentuhnya berubah menjadi batu. Naga-naga berjuang semampunya, tetapi itu tidak cukup. Namun saat itulah Sisu Datu yang perkasa naga terakhir memusatkan seluruh sihirnya menjadi permata untuk menghancurkan Dun. Semua orang yang menjadi batu kini hidup kembali kecuali para naga, dan yang tersisa hanya satu naga yaitu Sisu yang entah kini tidak diketahui keberadaannya, dan sebuah permata naga yang terjaga sampai saat ini. Namun saat ini yang terjadi alih-alih manusia sudah hidup kembali, negeri Kumandra terpecah menjadi beberapa bagian wilayah, hidup bermusuhan dan saling memperebutkan sisa-sisa terakhir dari sihir naga, seperti halnya sifat manusia pada saat ini. Dan inilah kisah selengkapnya. Kisah dimulai dari seorang anak wanita bocil yang akan menjadi pemeran utamanya, yaitu Raya, dan seekor keong atau kita sebut umang dengan nama panggilan Tuk Tuk sedang mengendap-endap memasuki lorong penyimpanan rahasia dari sebuah permata naga. Stop me, but you won't. Got 1 foot on the inner circle. You lost. Dan ini Mbak, ayah dari Raya, seorang penjaga permata sihir. Diketahui permata sihir naga adalah roh Sisu, kekuatan naga yang mampu menjaga dari kejahatan Dun. Dan Raya pun dinobatkan sebagai pewaris penjaga permata naga oleh ayahnya. Singkat cerita, di suatu tempat negeri hati, tempat di mana pusat penyimpanan permata tersebut sedang mempersiapkan sebuah acara makan-makan dengan mengundang keempat negeri lainnya yang terpisah, yaitu pertama negeri Ekor, negeri dengan gurun tandus yang mempunyai tentara bayaran licik. Yang kedua negeri Kuku, negeri pasar terapung dengan petarung tangan cepat. Yang ketiga negeri Tulang, hutan bambu dingin dengan tentara kapak besar. Dan yang terakhir, negeri Taring, musuh bebuyutan negeri Hati, dengan mempunyai tentara pembunuh dan kucing-kucing yang ganas. Diketahui Ba akan mengundang mereka untuk mengajak makan bersama bertujuan menyatukan kembali sejarah kuno tentang negeri Kumandra yang mempunyai keharmonisan sebagai kesatuan negeri. Ba berpendapat bahwa jika satu sama lain saling percaya, maka itu akan terjadi, bukan malah sebaliknya, saling curiga dan bisa menghancurkan sesama negeri. Trust me. Hari pun tiba, di mana semua negeri berkumpul di kediaman negeri Hati. Raya dan Ba terlihat tegang untuk menyambutnya. Namun ketika Ba berpidato, salah seorang dari negeri tersebut berbicara bahwa untuk apa kami datang ke sini? Negeri Hati sudah mempunyai segalanya. Apakah mau merampok kami? Saling curiga pun terjadi. Di saat situasi sedang tegang, Raya pun berlelucon dengan menawarkan makanan. Hungry. Dan situasi pun menjadi cair. Dan dari salah satu negeri tersebut menghampiri Raya, yaitu Namari, anak dari ketua negeri Tulang. Raya yang kagum terhadap Namari yang memakai kalung naga atau simbol Sisu tertarik padanya dan mengajak masuk untuk makan bersama, dan semua pun ikut makan bersama-sama. Keadaan menjadi cair saat itu. Raya dan Namari pun saling bercerita tentang dirinya masing-masing. I didn't think that's stunt jokes. We're both warrior women who despise uncomfortable.
Dan pada saat Namari bercerita tentang Sisu, roh naga, sembari memperlihatkan peta bahwa legenda Sisu atau roh naga kini sedang tertidur di salah satu ujung sungai, ucapnya. Namun dia tidak tahu sungai yang mana karena banyak sekali terdapat ribuan sungai. Dan itu Namari juga memberikan sebuah kalung miliknya kepada Raya. Raya sangat senang dan bahagia. Sampai pada saat itu, Raya pun mengajak Namari menuju lorong penyimpanan permata naga tersebut. In the whole world. Namun tiba-tiba Namari menendang Raya sampai terjatuh dan terjadilah perkelahian di antara keduanya. Di saat Namari terdesak, ia pun melepaskan isyarat kepada para pengawalnya. Situasi kacau dan Mbak pun segera pergi untuk menyelamatkan permata tersebut. On the Dragon Gem's inner circle. Kekacauan pun terjadi dengan saling menyerang untuk memperebutkan permata naga. Namun ketika orang-orang sedang memperebutkan permata naga pun terjatuh dan terpecah belah. Gempa pun terjadi sehingga Dun pun muncul kembali. Dengan cepat, orang-orang itu pun mengambil bagian dari pecahan-pecahan permata untuk melindunginya dari keganasan Dun. Orang-orang pun berlarian. Setiap orang yang terkena Dun pasti menjadi batu, kecuali mempunyai pecahan permata naga untuk menangkalnya. Diketahui Dun pun sangat takut dengan air. Ba yang tidak kuat lagi untuk berlari memutuskan untuk memberikan bongkahan permata tersebut kepada Raya dan berkata, jangan menyerah untuk menyatukan sebuah negeri, dan melemparkan Raya ke sungai sehingga Ba pun terkena Dun dan menjadi batu. Singkat cerita, Raya dan Tuk-Tuk yang sudah tidak bocil lagi, kini sedang berada di negeri ekor. Di sana terlihat sangat tandus. Sebagian orang-orang pun sudah terkena Dun dan sekarang menjadi batu. Raya dan Tuk-Tuk pun sampai di ujung sungai. Sembari melihat sebuah peta, sudah selama 6 tahun pencarian dan berakhir di ujung sungai tersebut. Of searching and we end up at a literal shipwreck. Tiba di sana, Raya memasuki sebuah kapal karam yang terdapat ujung sungai tersebut. Di sana Raya melakukan ritualnya sendiri dengan mengeluarkan sebuah gantungan kalung naga Sisu Datu dan memohon dengan harapan terakhirnya bahwa Sisu Datu atau naga bisa menolongnya menghidupkan kembali orang tuanya. Dengan penuh harapan dan keputusasaan, Raya melakukan ritualnya. Dan seketika itu tiba-tiba muncullah butiran-butiran air yang melayang menyatu dan menjadi seekor naga. Thank you. Amba? Rani? Are you too bad? Just a little dusty. Let me get that for you. Harapan Raya pun diutarakan agar segera menghidupkan kembali ayahnya. Namun itu semua tidak bisa karena permata sudah terpecah. You broke it? So you broke the gem. But I still have a big chunk of it, though. That just make another one. But you're a dragon. Dan harapan pun kembali muncul saat sang Sisu atau naga memegang pecahan permata tersebut. Sisu pun mengeluarkan cahaya, yang artinya itu adalah sihir naga yang bisa mengembalikan semua kehidupan. Jika bongkahan-bongkahan permata tersebut bisa disatukan kembali, mengalahkan Dun dan bisa mempersatukan Kumandra kembali. I can reassemble it and boom the Droon away. Dan misi pun dimulai. Untuk mengumpulkan bongkahan-bongkahan permata, diketahui permata-permata ada di negeri ekor yang sekarang mereka berada. Mereka pun bergegas untuk segera mengambilnya. Why am I wearing this? Well, we don't want to attract... Sesampainya di sana, mereka pun dihadapkan dengan sebuah jebakan termasuk serangga yang bisa mengeluarkan kentut bom. It's a toot and boom. Why is it called a...
You have to admit, though, these bug booties are kind of cute. Satu bongkahan permata pun ditemukan di tangan ketua negeri ekor yang sudah meninggal dunia, terjebak oleh perangkapnya sendiri. Traps. Well, you gotta admire her commitment. Dan ketika mendapatkan bongkahan permata tersebut, Sisu pun bisa berubah menjadi manusia. Look how close my butt is to my head. Di saat itu pula, datanglah Namari dengan pasukannya bertujuan untuk mengambil bongkahan permata tersebut. Sembari berbasa-basi, Raya pun mengembalikan sebuah peta yang dikasihnya sejak dahulu. Tapi Namari mengoloknya dengan berkata, "Apakah kau mencari Sisu?" Sambil ketawa, "WK, WK, WK." Dan Namari pun tidak mengetahui tentang keberadaan Sisu bahwa sekarang sudah menjadi manusia. Nice to meet you, and I love your hair and your... Dan saat Namari mau menangkapnya, Raya dan Sisu pun berhasil melarikan diri. Namari yang berhasil lolos dari jebakan pun berlanjut dengan mengejar Raya dengan pasukan dan kucingnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Namun ketika Raya mempunyai ide bahwa kucing takut dengan air, Raya melompat segera. Melompat ke perairan yang dibantu oleh Tuk-Tuk. Namari pun gagal mengejarnya. Di perairan, Raya bertemu dengan sebuah perahu dan menaikinya, dan bertemu dengan seorang bocil pemilik perahu tersebut. Dia bernama Baun. Di situ Raya meminta Baun untuk mengantarkannya ke negeri Kuku. Namun Baun meminta bayaran untuk perjalanannya dan Raya pun menyetujuinya. Mereka pun bergegas menuju desa Kuku. Namun ketika Baun hendak mengendarai perahu, terlihat kesulitan dan sangat melambat. Sisu pun berinisiatif menjadi seekor naga dan mendorongnya dari bawah. Bye-bye, Venturi. Di saat itu, Namari pun bertolak ke negerinya untuk berencana berbicara dengan orang tuanya. Sisu, I saw people lose. Scene beralih ketika Raya dan Sisu sampai di negeri Kuku. Untuk melanjutkan pencarian bongkahan permata, diketahui negeri Kuku adalah negeri yang terkenal pencopet dan para penipu. Know where the gem piece is. The bad news, it's being held. Gotcha. Namun, ketika hendak menuju kota Kuku, Raya pun melarang Sisu untuk ikut dengannya. Jika terjadi apa-apa dengannya, maka penyatuan permata pun tidak berguna lagi, dan Sisu pun menunggu di perahu bersama Baun. Shanghai's house. No detours till we score that dragon gem. Saat berada di kota Kuku, untuk mencari permata, Raya melihat seorang balita yang sedang menangis. Raya pun menggendongnya. Namun ketika Raya menggendong balita tersebut, terlihat 3 ekor onggis yang ternyata komplotan si bayi itu hendak mencuri permatanya, dan kejar-kejaran pun terjadi. A con, baby? Di sisi lain, Sisu pun khawatir akan Raya yang tidak bisa mengambil permata tersebut, dan Sisu pun berinisiatif untuk pergi ke kota Kuku sembari berbelanja. Namun dia tidak punya uang. Dan Baun menyarankan untuk berutang karena Sisu terlihat sudah dewasa. Dan Sisu pun seakan-akan baru mengetahuinya, utang adalah konsep yang luar biasa. Sesampainya di kota Kuku, Sisu dengan polosnya mengambil barang-barang orang tersebut dengan dalih berutang. Namun para pemilik toko menggeruduk Sisu untuk segera membayarnya. Dan ketika terjadi sebuah keributan, datang seorang nenek-nenek untuk menolong Sisu. Di sisi lain, Raya yang disibukkan dengan mengejar sang bayi dan komplotannya berhasil ditangkap. Namun ketika sang bayi hendak pergi, Raya pun menawarkan kerjasama jika mau mendapatkan uang. Hey, how would you like to earn some honest loot? Raya dan sang bayi pun yang dibantu oleh 3 temannya, Onggis, melancarkan misinya. Saat Raya hendak mengambil permata dan bertemu dengan seseorang, ternyata ketua Denghai sudah menjadi batu, dan diketahui keberadaan permata saat ini berada di ketua yang baru, yaitu seorang nenek-nenek yang tadi bersama Sisu.
Those folks were like crazy mad. I just wanted to... Dan Shin beralih kepada Sisu, sedang dibawa oleh seorang nenek-nenek menuju sebuah gerbang, yang ternyata si nenek tersebut telah menjebaknya untuk mendapatkan potongan permata. Saat keadaan terjepit, Sisu akan diserang oleh Drun. Tiba-tiba Raya datang dengan mengambil potongan permata tersebut dan mendorong Drun dengan permata untuk menjauh. Raya! Stop! 2 to go. Alright, Captain Boo. Sesampainya di perahu, si Bai pun sudah berada di sana sambil lahap memakan semangkok bubur dengan teman-temannya dan ikut menuju negeri selanjutnya, yaitu Desa Tulang. Sembari Sisu pun bergumam bahwa dia telah salah mempercayai seseorang sehingga dia ditipunya oleh seorang nenek-nenek. We're running out of room. We need to expand to... Shin kemudian beralih kepada Namari yang sudah berada di negeri Taring di kotanya. Namari pun meminta izin kepada ibunya untuk mengambil pecahan permata tersebut dari Raya demi untuk memperluas wilayahnya. The royal army for my daughter's command. Thank you, mother. I will... Dan tibalah mereka di negeri Tulang. Dengan cepat Sisu pun pergi dan disusul oleh Raya. Raya berusaha menyetopnya untuk berhati-hati, namun Sisu berdalih bahwa untuk tetap pada keinginannya, bahwa jika ingin percaya seseorang, kita harus memulainya untuk percaya. Dan seketika yang terjadi, mereka pun masuk jebakan di depan pintu negeri Tulang. Sisu, don't... Choice of digs. Saat ketika Raya dan Sisu diikat oleh ketua Tulang, tiba-tiba datang Tuk-Tuk Bon dan sang bayi menolongnya dan mengikat ketua Tulang. Di saat itu pula, Namari mengetahui keberadaan Raya dan teman-temannya di sana. Raya pun dengan cepat mengatur strategi dan mengajak ketua Tulang untuk bekerja sama. Raya mencoba mengalihkan suasana dengan mengajak Namari berkelahi agar temannya bisa kabur dari pintu belakang. burn them out. We're rolling solo. You're nothing without your band. Did you need that, Saat Raya berkelahi dan terdesak, tiba-tiba Sisu pun melihatnya. Sisu dengan merubah dirinya menjadi naga. Namari pun terkejut, seakan tidak percaya akan keberadaan Sisu yang melegenda, dan Sisu pun pergi begitu saja. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di sebuah perahu dan mengetahui bahwa Sisu adalah seekor naga. Ketua Tulang pun tergagum dan bertanya alasan keberadaan naga tersebut. Lalu Sisu pun menjawab bahwa keberadaannya dan Raya untuk mengembalikan kehidupan dan memperbaiki dunia. Dan saat itu pun mereka semua berniat membantunya. Diketahui mereka pun sudah kehilangan keluarganya yang disebabkan oleh Drun. Dan Ketua Tulang pun ikut dengan menyerahkan potongan permatanya. I too wish to join this fellowship of Drun, but Dan mereka pun bergegas menuju negeri terakhir, yaitu negeri Taring. Saat di perjalanan, mereka pun menyusun strategi. Bon yang mempunyai rencana dengan memasuki negeri Taring, menyusun kekuatan satu persatu dan mengambil permata tersebut. Dan Sisu pun mempunyai rencana sendiri dengan memasuki negeri Taring untuk menemui Namari yang menawarkan sebuah kerjasama untuk menyelamatkan dunia. Namun, Raya menyetujui strategi dari Bon untuk menyerang dengan taktik dan kekuatan karena Raya diketahui sangat benci dengan yang namanya Namari. Sisu pun tidak mau kalah dengan berargumen. Sebenarnya dia merasa bahwa Namari juga ingin memperbaiki dunia. Namun, Raya pun tidak sependapat karena apa yang sudah dilakukan Namari terhadapnya. To show you something. Where are you taking me? Tanpa berpikir panjang, Sushi pun mengajak Raya terbang ke suatu tempat di mana itu adalah negeri hati, tempat di mana teman-temannya para naga terdahulu telah menjadi batu. Sisu pun menunjukkan satu persatu saudaranya yang telah menjadi batu sejak 500 tahun lalu. Sisu pun menceritakan kejadian 500 tahun lalu bahwa saat itu semua naga-naga yang lain telah menjadi batu, yang hanya tersisa hanya Sisu dan 4 temannya terkepung oleh Drun. Namun kakak dari Sisu tak mau menyerah dan melakukan perlawanan dengan saling menggabungkan kekuatan sihirnya, menciptakan permata naga dan memberinya kepada dirinya. Sisu pun menyadari bahwa semua saudaranya mempercayai dia dan dia pun sama mempercayai mereka. Lalu semua manusia hidup kembali kecuali saudaranya telah menjadi batu.
I could believe that. I once thought that we could be friends. Dan Raya pun sekarang memahami untuk menyatukan dunia dibutuhkan saling percaya satu sama lain, termasuk kepada Namari. Kemudian di situ Raya memberikan bunga kepada patung ayahnya dengan harapan bisa kembali hidup atas apa yang sedang diperjuangkannya, karena tidak ada salahnya mencoba untuk saling percaya demi menghidupkan kembali orang-orang yang sudah menjadi batu, terutama orang tuanya. Dan Raya pun menyetujui rencana dari Sisu. We'll go with your plan. What? My plan? I know exactly what to give her. Rencana pun dimulai dengan mengembalikan sebuah cindramata naga yang dahulu Namari berikan kepadanya dengan disisipkan surat perdamaian dan permintaan maaf yang dibawa oleh sang bayi memasuki kamar Namari. Namari pun menyetujui hal tersebut dengan memberikan sebuah isyarat untuk bertemu. What's that mean? It means we're on. Well, I tried to take it. Saat dimana kesepakatan sudah terjadi, Sisu pun datang dan tiba-tiba Namari, it doesn't have to be. Namari berubah pikiran meminta sebuah pecahan yang dimiliki oleh Raya dengan menodongkan sebuah panah. Sisu pun mencoba meyakinkan Namari. Namun ketika Raya melihat pelatuk yang sudah siap dari Namari, serentak Raya pun melemparkan pedangnya dan busur pun terlepas mengenai Sisu. What's happening? I don't know. Now there is nothing to stop the drone. Sisu pun terjatuh dan air pun surut serentak, pertanda kekacauan akan terjadi. Drone muncul di mana-mana untuk menyerang manusia. Raya yang sangat marah terlihat menuju Namari untuk membuat perhitungan. Di sisi lain, penduduk sedang ketakutan diserang oleh drone. Satu persatu mereka pun menjadi batu. Sementara Bone dan teman-temannya sebisa mungkin untuk membantunya untuk menyelamatkan para penduduk dengan membawa pecahan permata satu persatu. Di sisi lain, Raya dan Namari masih bertarung. Tiba saat di mana Namari terdesak, dia pun berkata bahwa dirinya tidak bermaksud untuk mengacaukan situasi. Namun yang terjadi, Namari pun berdalih bahwa Raya lah yang melakukan semua itu, bahwa dia tidak mempercayai Namari. Saat Namari sudah percaya terhadap Sisu, lalu Raya pun tersadar dari amarahnya sembari melihat para penduduk dan pergi untuk membantu teman-temannya. Okay, Chuck, these are the last of them. Go! Namari yang mencoba membantu malah ikut terjebak di sebuah reruntuhan diikuti oleh Raya dan teman-temannya. Keadaan pun sangat kacau dan terdesak oleh drone. Potongan permata pun sudah mulai redup. Dan di saat itu, Raya mengingat Sisu tentang sebuah kepercayaan satu sama lain. Tidak ada pilihan, Raya pun segera memberikan kepercayaannya terhadap Namari dengan memberikan potongan permata dan diikuti oleh teman-temannya. About her magic, it's about trust. What? Satu persatu mereka pun menjadi batu terkena oleh drone. Melihat Raya dan teman-temannya menjadi batu, Namari pun bergegas untuk menyatukan sebuah permata tersebut. Dan tiba-tiba semua kehidupan kembali seperti sedia kala, termasuk para naga hidup kembali. Dan film pun selesai. Saatnya kesimpulan. Kepercayaan adalah modal utama untuk membangun apapun, termasuk dunia. Terima kasih, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. But